Kalau suami kerja, sedang menuju ke tempat kerjaan, kemudian kecelakaan dan meninggal dunia, apakah termasuk orang yang mati syahid? Iya. Karena dia sedang menuju jihad fi sabilillah. Langkah-langkahnya sedang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Dia capek, dia lelah, dia berjuang untuk mendapatkan rizkinya yang halal, yang thayyib. Kemudian ketika dia mendapatkan hal tersebut, dia bawa untuk keluarganya, maka jihadu fi sabilillah. Orang yang sedang berjuang, orang yang sedang mencari nafkah bagi seorang suami, maka langkah-langkahnya tercatat orang yang jihad fi sabilillah. Orang yang meninggal ketika jihad fi sabilillah, maka dia akan Allah muliakan. Ya. Yang membedakan adalah niat. Akankah itu menjadi ibadah? Akankah memang itu hanya sebuah perkara yang mubah saja? Karena perkara mubah, perkara yang tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya, bisa bernilai besar pahala kalau disertai dengan niat. Ya, memang sih nggak diucap niat ketika mau berangkat, cuma memang dia niat bekerjanya mencari yang halal, mencari yang baik untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Nah itu tuh yang termasuk jihad. Tapi kalau dia nggak peduli, mau halal kek, mau haram kek, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa deh haram deh, misalnya gitu ya. Nah itu tidak termasuk meskipun dia sedang menuju perjalanan pekerjaan. Yang membedakan adalah niat. Niat kan dalam hati, nggak harus diucap. Nah kalau seorang suami, pokoknya saya bekerja, ya sekemampuan saya, sebisa saya, berapapun gajinya saya sudah ikhtiarkan semaksimal mungkin. Yang penting halal untuk biaya hidup anak dan istri saya, keluarga saya, dia lakukan. Artinya dalam pekerjaan dia hanya ingin mencari yang halal-halal saja, maka itu termasuk jihad fisabilillah. Ya, yang penting niatnya di hati. Pokoknya cari rezekinya yang halal, rezekinya yang benar, tempat pekerjaan yang baik. Insya Allah jihad, dia termasuk dalam perjalanan jihad fisabilillah. Karena yang namanya syahid, itu ada 3. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Syahid dunia, tapi bukan syahid akhirat nih. Di dunia dikatakan dia orang yang mati syahid. Mungkin ketika meninggalnya tidak dimandikan, tidak dikafankan gitu ya. Tapi orang taunya dia syahid aja. Di dunia terkenal dia orang yang mati syahid. Tapi hatinya nggak ikhlas. Saya pengen begini supaya pengen dapat pujian orang gitu. Nah itu di dunia dapat nilai dia orang yang mati syahid. Tapi di hari akhirat nggak dapat pahala. Naudzubillah. Ada yang namanya mati, ada yang orang syahidnya syahid akhirat. Apa itu syahid akhirat? Di dunia tidak ternilai dia orang yang mati syahid. Tetap dimandikan, dikafankan gitu ya. Tapi di hari akhirat dia akan dihidupkan bersama para syuhada, bersama para orang yang mati syahid gitu. Apa diantaranya? 1, seorang ibu yang melahirkan. Ketika seorang ibu ngeden, bahasa Jakarta saya pakai mules. Ibu ingat nggak ketika mulesnya melahirkan? Masih ingat sampai sekarang? Masih. Pas lagi mules pokoknya nggak mau lagi, udah, jangan lagi, udah. Jadi 2 bulan lagi, uwe lagi. Ya, ketika seorang yang melahirkan, kemudian dia meninggal karena menahan sakit dan meninggal ketika dia melahirkan, maka tentu dikafani, dimandikan, dikafani gitu ya. Nah di dunia dia tidak ternilai orang yang mati syahid, tapi di hari akhirat tercatat orang yang mati syahid. 1. Yang kedua, seorang penuntut ilmu, meskipun dia meninggalnya di atas kasur. Maksudnya gimana nih? Dia meninggalnya bukan di taklim, meninggalnya bukan di majelis taklim, meninggalnya bukan di musola, meninggalnya bukan di tempat ngaji, meninggalnya di tempat tidur, di rumah. Tapi hari-harinya kerjaannya ngaji. Tuh orang yang dikatakan mati syahid. Dia tidurnya karena kecapean habis ngaji, dia tidur karena ntar siang mau ngaji gitu. Dan memang hari-harinya dia suka hadir ke majelis taklim. Makanya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nih mati syahid karena memang kita hari-harinya duduk dan senang dengan pengajian. Ya. Kalau apalagi yang ketiga? Yaitu yang ketiga dikatakan orang yang mati syahid meninggal karena tenggelam.
meninggal karena tenggelam. Seperti Emeril ya, itu saya baik sangka itu mati syahid. Kenapa? Karena tenggelam. Dan tapi tenggelamnya bukan ditenggelamkan. Maksudnya bukan menenggelamkan diri. Dan tidak dikatakan orang yang mati syahid ketika dia ingin melintasi lautan dan lautan itu sedang bergejolak ombaknya dan dia terus melewati itu, dia rela, dia mati, ya mati deh gitu. Nah itu tidak termasuk. Karena dia pasang badan menyerahkan umur gitu istilahnya. Udah tahu gelombangnya lagi besar, dia tetap maju. Gak apa-apa deh mati syahid, enggak, itu enggak termasuk. Tapi dia lagi jalan, memang tidak ada niat untuk menghabiskan nyawanya, tapi tiba-tiba Allah tenggelamkan, itu mati syahid. Ya, juga ya bukan berarti ketika suami istri ke Ancol berangkat gitu. Tengah laut, bang bagaimana bang kalau kita berdua? Karena mati syahid nih bang, nah, itu enggak. Mati konyol itu namanya ya. Enggak. Ya, gitu. Nah, jadi kemudian yang tertimpa reruntuhan mati syahid, yang terbakar mati syahid, yang mempertahankan harga diri mati syahid, dan orang yang meninggal karena kena wabah mati syahid. COVID kemarin tuh ya, nah kita berbaik sangka yang meninggal kemarin, insya Allah semuanya dalam keadaan yang baik, amin ya rabbal. Itu syahidnya syahid akhirat. Di dunia tetap nggak ada yang tahu bahwa dia ini mulia. Tapi ketika nanti di hari akhirat, ini subhanallah Allah akan muliakan tempatnya. Ada lagi syahidnya dunia akhirat. Di dunia memang dia ternilai orang yang syahid, ya tidak dimandikan, tidak dikafankan, langsung dikuburkan. Dan di akhirat pun dia akan menjadi orang ternilai orang yang mulia. Nah itu orang yang di dunianya matinya syahid, ikhlas hatinya. Dan sekarang zaman sekarang sih nggak ada. Tapi adanya di mana? Di Palestina. Di Palestina ketika meninggal dunia syahid, orang tahu semua syahid, dan di hari akhirat bisa jadi dia pun juga akan dibangkitkan dalam keadaan yang mulia. Subhanallah, darahnya itu terbawa dalam darah karena ditembak, terbawa dalam dalam dia kuburnya, maka bangkitnya nanti dalam keadaan yang harum. Ya. Tapi kalau ada ustazah gimana kalau misalkan bunuh diri karena memperjuangkan agama Islam? Enggak, itu mati konyol karena Islam tidak mengajarkan bunuh diri. Ya, Allahu a'lam. Ya, itu terkait dengan seorang suami yang bagaimana ketika dia sedang bekerja kemudian meninggal dunia. Yang penting niat.